Lebih dari 200 warga terjangkit infeksi saluran pernapasan akut akibat dampak kebakaran tempat pembuangan air sampah. Jadi dengan sanitary landfilling yang sempurna ya, tentunya desainnya yang sempurna ya, itu akan membantu pengelolaan sampah dengan sehat dan baik. Pati resisten menjadi sumber probiotik untuk membuat usus sehat dan pencernaan lancar. Teknologi modifikasi pati resisten berpotensi menjadi terapi anti diabetes, mencegah kanker usus besar hingga mencegah obesitas. Punya peran seperti serat pangan ya, kurang lebih akan mempunyai struktur seperti serat pangan ya, tapi di sini ada keunggulan lain ya, ada salah satunya prebiotiknya ya, kemudian efek-efek anti diabetik ya, dia bisa mencegah kanker kolon. Lengkapnya di Brin Daily News bersama saya Berlian Irawan. Kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan air sampah Sarimukti, Bandung Barat tak kunjung padam. Kebakaran yang meluas ke semua zona berawal dari api yang membara di gunungan sampah zona 4 pada 19 Agustus 2023. Menyebar ke zona 3, zona 2, dan terbaru di zona 1. Pemadaman sampah dilakukan secara ekstra agar tidak menimbulkan pencemaran udara yang lebih parah. Hal ini sudah dirasakan masyarakat sekitar dan dikhawatirkan semakin lama kualitas udara semakin buruk. Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Sumaryati, memaparkan dalam webinar kolokium Prima bertopik Kajian Dampak Polusi Udara Akibat Kebakaran TPA Sarimukti, Kamis 11 Januari 2024, kenaikan pasien di Puskesmas Wilayah Sarimukti kian meningkat pasca kebakaran. Nah, untuk penimbunan tadi juga bukan hanya asal menimbun saja ya, tapi kita kenal dengan istilah sanitary landfilling. Nah, itu pada dasar tempat yang akan kita jadikan TPA, tempat pengelolaan sampah akhir itu dilapisi dengan tanah lempung ya, sejenis itu ya, sehingga namanya lindi yang terbentuk itu nanti akan dialirkan, nanti akan dikelola tersendiri, sehingga produk lindi yang dihasilkan dari pembusukan sampah itu bisa dikelola. Dalam proses pembusukan sampah itu kan dihasilkan metan juga ya. Nah, metan yang dihasilkan itu juga nanti akan dialirkan ya, akan dialirkan itu juga bisa, kalau produksinya tinggi itu bisa kita panen ya, itu jadi sumber bahan bakar. Jadi dengan sanitary landfilling yang sempurna ya, tentunya desainnya yang sempurna ya, itu akan membantu pengelolaan sampah dengan sehat dan baik. Sumaryati menambahkan penanganan sampah bisa dilakukan dengan metode menimbun tanah di tempat yang lebih rendah. Metode ini dinilai paling efektif digunakan pada tempat pembuangan sampah sebagai terobosan baru dalam penanganan sampah. Makanan tinggi karbohidrat kompleks seperti serat sulit dicerna oleh usus, butuh bakteri baik dari prebiotik untuk membuat usus sehat dan pencernaan lancar. Sumber probiotik dapat diperoleh dari pati resisten. Struktur memenuhi kriteria sumber probiotik yaitu tahan terhadap hidrolisis, asam lambung, dan enzim di pencernaan usus halus, serta bersifat selektif untuk dimanfaatkan oleh bakteri probiotik. Peneliti Pusat Riset Mikrobiologi Terapan Haryo Bimo Setiarto mengungkapkan pati resisten umum digunakan sebagai bahan baku fungsional karena mekanismenya tahan terhadap enzim alfa amilase, diaplikasikan menjadi suplemen sumber probiotik. Pati resisten sendiri kan fraksi pati yang tidak bisa dicerna gitu kan, dia tidak bisa dicerna oleh asam lambung, tidak bisa dihidrolisis asam lambung, dan dia bisa lolos ya sampai ke usus besar. Jadi dia tahan terhadap enzim pencernaan amilase pankreas ya, seperti itu. Jadi salah satu kriteria yang diperlukan untuk prebiotik itu salah satunya dia tahan hidrolisis asam lambung, kemudian dia harus tahan terhadap enzim-enzim pencernaan di usus halus ya, dan dia juga bersifat selektif untuk dimanfaatkan oleh bakteri probiotik ya, atau bakteri baik ya, yang ada di saluran cerna lah ya. Contohnya seperti BAL ya, ini penelitian Bu Sulis juga nih, BAL terkait probiotik seperti itu ya, terkait dengan bakteri baik ya untuk menunjang kesehatan saluran cerna. Nah, kenapa pati resisten dipakai sebagai prebiotik? Karena memenuhi kriteria itu ya, kriteria dari pati resisten itu
dia tidak dicerna di asam lambung, dia tahan hidrolisis asam lambung, dia daya cernanya rendah, dia tidak dia relatif tahan ya terhadap hidrolisis enzim-enzim pencernaan karena dia punya struktur ikatan double helix ya, yang mana ikatan double helix itu tidak bisa dikenali. Kita tahu enzim pencernaan alfa amilase bekerja spesifik hanya di memutus ikatan alfa 1,4 glikosida karena kerjanya si enzim ini spesifik, jadi dia tidak bisa mengenali double helix dari pati resisten sehingga dia tidak dicerna oleh enzim dan bisa sampai di usus besar untuk nantinya dimanfaatkan oleh bakteri probiotik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Teknologi modifikasi pati menawarkan aplikasi yang lebih luas, dapat ditingkatkan fungsional untuk kesehatan sebagai sumber karbohidrat dan gizi, mengatasi kelemahan pati alami yang susah diolah menjadi produk pangan. Pati resisten memang memiliki komponen karbohidrat, tetapi tahan terhadap enzim alfa amilase. Terdapat struktur yang berbeda sehingga enzim tidak mengubah menjadi glukosa. Mekanisme fungsionalnya membuat pati resisten menjadi terapi anti-diabetes. Peneliti Pusat Riset Mikrobiologi Terapan Haryo Bimo Setiarto juga memaparkan modifikasi pati resisten tipe 3 dengan metode fisik paling aman karena tidak ada proses dengan senyawa kimia, sehingga sifat sensorik dan kualitas bahannya tidak berubah. Peranannya seperti serat pangan dengan keunggulan yaitu probiotik, anti-diabetes, mencegah kanker usus besar hingga mencegah obesitas. Ya, relatif dia tidak banyak mengalami modifikasi kimia ya, tidak ada modifikasi yang lain gitu loh, sehingga sifatnya lebih ke native patinya, jadi dia tidak akan merubah secara sensorik ya, dan kualitas sifat bahannya relatif nggak banyak berubah seperti itu. Itu yang banyak menyebabkan aplikasinya banyak diaplikasikan dan sudah jelas tadi ya, kalau sulit dicerna ya, dia punya struktur double helix ya, kata double helix yang terbentuk saat proses retrogradasi itu menyebabkan enzim alfa amilase yang di pankreas tidak bisa mengenali ya. Otomatis kalau enzim bersifat spesifik dan ikatan di pati resisten tidak dikenali ya, tidak bisa cerna ya, artinya akan memberikan efek kenyang ya ketika dikonsumsi ya oleh bukan hanya oleh penderita diabetes, bahkan orang yang terapi diet aja ya, orang yang nggak pingin obes itu bisa konsumsi RS, jadi perut terasa kenyang. Jadi dia punya peran seperti serat pangan ya, kurang lebih akan mempunyai struktur seperti serat pangan ya, tapi di sini ada keunggulan lain ya, ada salah satunya prebiotiknya ya, kemudian efek-efek anti diabetik ya, dia bisa mencegah kanker kolon. Saya Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.